Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rosana Disyanti dari kelas TBIC semester 4. Maksud saya membuat video ini yaitu untuk melaksanakan tugas dari mata kuliah belajar dan pembelajaran. Alhamdulillah, pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu bahasa isyarat. Walaupun itu bebas, dalam penugasan dikasih oleh Bapak mata pelajaran belajar dan pembelajaran, tapi saya memilih untuk menjelaskan apa itu bahasa isyarat. Pada video hari ini, saya akan menjelaskan 3 poin, di mana sebelum kita menjelaskan apa itu bahasa isyarat, kita harus tahu apa itu bahasa. Pada video hari ini, saya akan menjelaskan 3 poin, di mana sebelum kita menjelaskan apa itu bahasa isyarat, kita harus tahu apa itu bahasa. Lalu setelah kita tahu apa itu bahasa, kita baru berpikir apa sih itu bahasa isyarat. Setelah itu kita akan melanjut ke apa saja sih bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia. Alhamdulillah, sebelum kita masuk ke apa itu bahasa isyarat, saya akan menjelaskan ke poin pertama. Baik, apa itu bahasa? Bahasa memiliki pengertian yang tidak hanya satu, yang di situ ada parol, lingo, dan language. Tapi saya tidak menjelaskan itu, saya cuma menjelaskan apa sih secara umum bahasa Indonesia. Bukan bahasa Indonesia sih, apa itu bahasa? Bahasa sendiri adalah suatu sistem di mana digunakan oleh suatu kelompok sosial untuk mengidentifikasi diri, untuk berkomunikasi tentunya, dan juga digunakan untuk dapat bekerja sama. Jadi, bentuk bahasa tidak hanya berbentuk suatu sistem yang mengatakan saja, tapi itu memang sebagai alat untuk berkomunikasi antara satu orang dengan orang lain. Lalu, setelah teman-teman sudah mengetahui apa itu bahasa, nah, kita bisa langsung ke poin kedua. Oke teman-teman, sekarang kita akan menjelaskan ke poin kedua, di mana di sini akan saya jelaskan apa sih bahasa isyarat. Tadi kita tahu bahasa digunakan sebagai alat atau sistem untuk berkomunikasi. Sedangkan bahasa isyarat, kenapa sih kok ada macam-macam? Nah, gini. Bahasa sendiri terbagi menjadi 3 sebenarnya, yaitu lisan, tulis, maupun isyarat. Lisan kita tahu cara mengatakan sesuatu pesan satu sama lain. Tulis yaitu digunakan dengan media menulis. Sedangkan untuk bahasa isyarat ini sebagai media untuk memberitahukan atau memberi aba-apa, ataukah bisa dikatakan sebagai bahasa yang digunakan untuk sebagai tanda atau simbol tertentu. Sebagai contoh, kalau kita sebagai anak pramuka, kita pasti tahu tuh apa disebut dengan sandi Morse. Dan di situ ada disebut dengan, di sana juga ada bendera. Apa ya yang disebut bendera? Adalah pasmaport dari bendera. Bendera pramuka itu akan memiliki arti tertentu. Seperti contoh, jika diangkat seperti ini ke bawah, itu akan menandakan sebagai huruf A. Dan jika digeser lebih gini akan menjadi huruf B. Dan itu kita harus belajar tentunya. Tapi dalam bahasa isyarat sendiri ada macam-macam, yaitu dapat menggunakan media asap. Jika dicontohkan asap yang tidak berhenti jika muncul seperti set, maksudnya bunyi itu ya, kayak asap kecil, terus asap panjang, itu akan memiliki pengertian sendiri. Dan itu jika kita anak pramuka akan tahu tuh apa tuh arti dari setiap kode fluid maupun dalam bentuk asap dan lainnya. Juga di situ ada lagi dari macam-macam bahasa isyarat itu ada penggunaan dari warna. Anda pasti tahu kan, seperti isyarat dalam aba-aba lampu lalu lintas di jalan. Kayak kalau kuning menandakan hati-hati, merah kalian berhenti, hijau berarti kita harus berjalan. Seperti itu. Oke teman-teman, itu adalah poin kedua, yaitu menjelaskan mengenai bahasa isyarat. Tapi itu cuma macam-macamnya ya.
kita akan masuk ke bahasa isyarat di Indonesia. Baik teman-teman, kita akan masuk ke poin ketiga, di mana di Indonesia menggunakan bahasa isyarat seperti apakah? Nah, yang dimaksudkan untuk yang saya sebutkan tadi, bahasa isyarat itu sebenarnya tidak hanya satu macam media saja, tapi banyak. Tapi saya akan masuk ke bahasa isyarat yang digunakan sebagai bicara antara satu sama lain dengan orang-orang yang memiliki keterbatasan. Yaitu di Indonesia terbagi menjadi dua, di mana penggunaan bahasa isyarat untuk orang-orang yang memiliki keterbatasan seperti tunarungu dan tunawicara. Di sana terdapat dua macam isyarat. Bahasa isyarat yaitu singkatan dari CB dan Bisindo. CB sendiri adalah sistem isyarat bahasa Indonesia dan kedua adalah Bisindo, bahasa isyarat Indonesia. Baik, saya akan menjelaskan apa sih yang disebut dengan CB, apa yang disebut dengan sistem isyarat bahasa Indonesia. Di sini CB sendiri itu dibuat oleh ASL atau American Sign Language, yang dimana ini digunakan untuk sekolah luar biasa, dan bahasa isyarat ini sudah disahkan sebagai bahasa isyarat yang dianjurkan oleh pemerintah untuk mengajar antara guru dan siswa, antara siswa ke guru bagi teman-teman kita yang memiliki keterbatasan. Lalu yang kedua, Bisindo. Apa sih Bisindo? Kenapa harus ada Bisindo? Kan sudah ada CB. Bisindo ini berbeda dengan CB, di mana Bisindo sendiri itu diangkat oleh gerakan dari Indonesia-nya sendiri, di mana itu diangkat oleh Genetik, yaitu gerakan untuk kesejahteraan tunarungu Indonesia. Mereka ingin mengangkat gerakan bahasa isyarat ini yang disebut dengan Bisindo ini karena mereka mengenal bahwa bahasa isyarat yang digunakan oleh teman-teman kita yang memiliki keterbatasan dalam gerakan isyarat ini sudah sering digunakan sejak lahir, sehingga pemahaman mereka dalam mempelajari bahasa isyarat tersebut dapat lebih mudah dan dipahami. Baik teman-teman, kalian sudah tahu kan apa itu Bisindo dengan CB. Tapi kalian akan bertanya-tanya, contohnya seperti apa ya yang membedakan? Di sini saya akan memberikan terlebih dahulu. Walaupun di Indonesia terdapat dua, tapi sekarang banyak yang mengatakan untuk pemahaman lebih mudah banyak menggunakan dari bahasa isyarat dari Bisindo. Kenapa? Kita akan berikan contoh 3 saja. Perbedaannya dari contoh huruf A. Huruf A pada Bisindo akan membentuk seperti ini. Sesuai kan ya? A. Sedangkan untuk di CB, A akan berbentuk isyarat seperti ini. Sangat berbeda kan? Untuk yang kedua, dalam penyebutan rumah, untuk ke bahasa isyarat CB lebih kalau membentuk rumah ke rumah. Akan ada kayak satu kata ke kata lain ditambahkan dengan ke yang memiliki isyarat seperti ini. Rumah. Sedangkan untuk Bisindo tidak akan menyebutkan ke, melainkan langsung ke bentuknya, yaitu rumah. Begitu. Untuk yang ketiga, kita contoh ke lagu. Lagunya Anji, Bisindo akan membentuk seperti ini. Bidadari tak bersayap tak padaku, kayak gitu. Sedangkan untuk yang CB tidak akan menyebutkan seperti itu, mereka akan menjelaskan datang kepadaku, datang kepadaku. Jadi menurut saya teman-teman juga tahu sih mana yang lebih mudah. Namun itu tergantung dari teman-teman pemahamannya seperti apa, karena pemahamannya orang beda-beda dan cara orang tuh belajar juga berbeda. Jadi tergantung dari kalian juga ya. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menyimak video ini. Semoga tetap enjoyable, dan untuk masih ke time to COVID, kita harus jaga sosial dan selalu jaga jarak.
dan selalu memakai masker kemana-mana ya. Baik, terima kasih. Jika ada kesalahan maupun kekurangan dari apa yang saya katakan maupun saya buat, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm loving myself. 내가 좋아 어떡해